di acara webinar CV and Mockup Interview. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk join, kita akan mulai pada pukul 15.10 ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya teman-teman. Dan tentunya masih semangat nih buat dengerin materinya walaupun udah sore hari. Sebelumnya, perkenalkan, saya Angelita yang akan memandu acara di sore ini. Terima kasih teman-teman yang sudah antusias menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara webinar sore ini. Seperti yang teman-teman ketahui, kali ini webinar kita mengusung tema CV and Mockup Interview. Diharapkan teman-teman semua akan dapat insight mengenai cara membuat CV yang menarik dan tips mempersiapkan diri dalam menghadapi interview yang akan dibawakan oleh pembicara kita, Pak Primadi dari China State Construction Engineering Corp. Nah, sebelum kita memulai acaranya, saya akan bacakan rundown singkat untuk sesi webinar kita sore ini. Yang pertama, ada pembukaan dari saya. Selanjutnya, akan ada sesi materi inti, yaitu CVN Mockup Interview yang akan dibawakan Pak Prima. Nah, setelah selesai materi, kita akan masuk ke sesi role play interview dan bedah CV. Lalu, sebelum penutupan, akan ada sesi foto bersama. Yang terakhir, semua teman-teman boleh stay sampai akhir karena link sertifikat akan dibagikan di akhir acara. Dan untuk teman-teman Kalbiser, jangan lupa untuk mengupload sertifikatnya di SWP ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman upload sertifikatnya di SWP, nanti akan mendapatkan poin dan poin tersebut bisa ditukarkan dengan merchandise Kalbis. Bagi teman-teman yang di semester akhir, sertifikat juga bisa digunakan untuk syarat kelulusan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman sampai akhir acara nanti. Saya juga akan menjelaskan sedikit peraturan untuk acara webinar sore ini. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk merename nama Zoom-nya. Bagi teman-teman Kalbiser bisa merename namanya dengan nama teman-teman, strip NIM, lalu strip jurusan. Contohnya saya, Angelita, strip 2019, 104, 674, strip manajemen. Lalu untuk teman-teman Kalbiser, lalu untuk teman-teman yang di luar Kalbis, bisa merename namanya dengan nama teman-teman, lalu nama universitas atau instansi teman-teman. Selanjutnya, selama proses acara webinar berlangsung, teman-teman dimohon untuk mematikan atau memute mikrofonnya agar acara webinar kita bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mohon partisipasi teman-teman saat selesai materi nanti akan ada sesi role play, interview, ataupun bedah CV. Nanti teman-teman boleh proaktif saat sesi tersebut ya, supaya teman-teman bisa praktek juga secara langsung dan dapat ilmunya juga. Lalu feel free untuk teman-teman yang bisa on cam, jadi kita bisa lihat wajah satu sama lain nih. Boleh on cam ya teman-teman, supaya Pak Prima juga bisa lihat wajah teman-teman yang hadir sore ini nih. Halo teman-teman, oke. Halo, selamat sore Kak. Sore Pak Prima. Iya. Oke, Halo mungkin sore kakak-kakak semua. sore Pak. Sore, halo teman-teman, disapa oleh Pak Prima. Boleh jawab melalui kolom chat atau di unmute mikrofonnya teman-teman. Oke. Eh, Mungkin untuk teman-teman yang ikut webinar sore ini dalam perjalanan atau sinyal kurang bagus atau masih malu-malu nggak masalah. Cuman nanti di akhir acara akan ada sesi foto bersama.
Teman-teman bisa on cam ya, jadi kita bisa foto bersama. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sapa dulu Pak Primanya. Halo Pak, selamat sore Pak. Halo, selamat sore, Kak. Apa kabar Pak? Iya, baik, Kak. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk sesi materi inti. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore, kakak-kakak semua. Saya sebagai narasumber mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kakak-kakak semua di acara webinar CV Mock-up Interview sore ini. Jadi, adapun pembahasan kita tentang membedah CV, lalu kita role play interview, supaya kita setidaknya ada pemahaman kalau seandainya interviewnya lolos, pasti mudah dapat pekerjaan atau bisa proses lebih lanjut. Karena kita kuliah kadang-kadang ingin nantinya bekerja dan kadang-kadang juga ingin menjadi seorang pengusaha atau entrepreneurship. Jadi di sini untuk kakak-kakak semua yang ingin nanti setelah bekerja, setelah lulus lalu bekerja, kita bisa belajar di sore ini. Saya mohon izin perkenalan diri, nama saya Primadi Chandra Susanto. Di sini saya berprofesi sebagai supervisor di salah satu BUMN Cina yang ada di Indonesia, bergerak di bidang konstruksi bangunan. Jadi di sini kita pertama bicara CV dulu. Udah terlihat ya kakak-kakak semua ya untuk tayangannya? Sudah, Pak. Ya Oke. Pak. Oke. Jadi di sini kita harus ketahui dulu perbedaan antara CV dan portofolio. Kalau seandainya pada umumnya kita berbicara CV, CV itu kan resume atau daftar riwayat hidup. Biasanya kalau seandainya kita bicara CV, CV-nya harus menarik kakak-kakak semua. Karena seorang HRD, seorang personalia, seorang human capital melihat CV seseorang dari desain, dari isinya, jadi isinya juga harus sesuai. Nanti kita akan bahas nih selanjutnya kakak-kakak semua. Nah, jadi CV ini memang salah satu hal utama yang harus kita perhatikan dan kita buat semenarik mungkin dengan keadaan yang sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya. Jadi jangan kita masukin hal yang tidak pernah kita lakukan di CV kita. Misalkan, wah saya mau melamar nih di bagian HRD, tapi di situ kualifikasinya, requirement-nya harus mempunyai sertifikasi misalkan. Berhubung kita mau bekerja di perusahaan tersebut, tapi kita tidak punya sertifikasi, kita masukin tuh. Pernah punya sertifikasi ABC, itu kita hindari. Kenapa? Karena kalau seandainya nanti HRD-nya tahu, mengecek, ternyata kita tidak pernah ikut sertifikasi atau kursus tersebut, nilai negatif untuk kita di hadapan seorang pimpinan HRD-nya. Jadi di sini CV bisa dikatakan menentukan kesan pertama dari si HRD tersebut. Makanya CV kalau bisa kita taruh foto yang memang foto terkini. Fotonya jangan foto waktu kita sekolah SMA atau waktu masih kuliah, tapi kita setelah lulus, kita foto khusus untuk ditaruh di CV kita untuk mencari pekerjaan. Lalu CV ini kalau seandainya kita bicara bahasa Latinnya berarti perjalanan hidup. Perjalanan hidup mulai dari mana? Dari kita lulus atau dari sebelum lulus saat internship. Boleh nggak internship itu dimasukkan ke CV? Boleh saja. Tapi nanti kalau seandainya riwayat kita sudah full, udah penuh dalam satu CV itu, internnya nggak perlu dicantumin lagi, teman-teman semua. Jadi cukup hanya pengalaman kerjanya saja. Gitu. Kalau untuk fresh graduate, supaya ada edit value-nya, boleh. Pernah internship selama 6 bulan di PT ABC sebagai ditulisin di situ. Jangan cuman internship nama perusahaan. Kita nggak bakal tahu nih orang dulu internship-nya di bagian apa sih gitu.
dan berapa lama sih begitu. Jadi CV ini memang sangat harus memuat informasi tentang kehidupan seseorang. Siapa seseorangnya? Ya si pencari kerja itu, kakak-kakak semua. Lalu fungsi CV ini perlu kita ketahui juga bisa memperkenalkan diri kita kepada siapa? Perusahaan. Bisa mengklasifikasikan pelamar berdasarkan jenjang pendidikan. Makanya kalau seandainya kita di CV itu alangkah lebih baiknya nulisnya jangan dari SD, SMP, SMA. Karena kita memang sudah kuliah, boleh juga langsung waktu kita kuliah diploma 3, S1, S2. Jangan lupa, di CV itu IPK-nya kita cantumin dalam kurung aja, misalkan IPK atau GPA-nya 3,5 gitu. Jadi si HRD mengetahui, oh iya ternyata waktu dia kuliah D3 IP-nya 3,5, waktu dia S1 3,8, waktu dia S2 3,9 misalkan seperti itu. Jadi IP itu harus dicantumkan di dalam CV kita. Lalu di CV itu mengetahui kemampuan keterampilan pelamar. Misalkan ada, kita jangan lupa nulisin strong point. Strong point-nya apa? Misalkan kita sebagai lulusan dari manajemen sumber daya manusia mempunyai kemampuan behavioral event interview. Kita tulisin strong point behavioral event interview. Itulah nilai jual kita. Itulah edit value kita yang mungkin orang lain tidak miliki. Yang mungkin orang lain tidak miliki dan hanya kita yang miliki dan kita bisa menjadi yang terpilih di dalam perusahaan tersebut. Lalu bisa mengetahui nominal gaji yang layak bagi seorang pelamar. HRD bisa mengetahui kira-kira orang ini pantasnya digaji berapa ya. Melihat dari mana? Kompetensi. Lihat dari kompetensinya, lalu dari pendidikannya, lalu dari experience-nya. 3 itu yang dinilai. Ternyata kompetensinya bagus, mempunyai sertifikasi sejenis di bidang yang sedang dilamar. Ternyata dari universitas yang grade-nya cukup bagus. Lalu experience-nya linear. Linear dalam artian dari dia PKL, internship, PKL atau internship atau magang di bidang SDM. Saat dia lulus di bagian SDM. Saat dia pindah ke perusahaan lain di bagian SDM. Saat dia melamar di bagian SDM. Jadi itu linear. Jadi hal inilah yang harus kita ketahui. Semakin linear, semakin mudah cari kerjanya. Kalau seandainya nggak linear, biasanya agak susah nyari kerjanya. Misalkan saya pernah menemui ada kandidat yang melamar sebagai general affair. Tapi dari sebelum general affair, bukan general affair, tapi bidang yang lain, misalkan sales, admin, keuangan, tiba-tiba general affair. Pasti HRD itu lebih suka orang-orang yang memang pernah bekerja di bidang yang sama sebelumnya. Lalu manfaat CV ini kita bisa juga melihat CV-nya, lalu orang tersebut menjelaskan keterangan dirinya, informasi dirinya. Dengan kita membaca seperti itu, kita interest, baru kita panggil. Karena kalau seandainya seorang HRD kan, pertama yang dilihat adalah CV-nya. Kira-kira dragman nggak sih? Kalau seandainya memang nggak dragman, pasti nggak bakal tuh. Nggak bakal diproses. Karena HRD itu mempunyai mindset drag man in drag place. Jadi menempatkan seseorang sesuai porsinya. Lalu beda nih dengan portofolio. Jadi kalau seandainya ada perusahaan yang bilang ya udah kamu akan saya interview tapi tolong ya bawa portofoliomu. Nah, ini perlu diketahui kakak-kakak semua. Jadi portofolio ini adalah untuk menampilkan koleksi. Koleksi siapa? Karya kita lah. Misalkan prestasi kita, misalkan kita mau melamar jadi digital marketing, berarti karyanya apa? Desain-desain. Karya-karya yang memang sebelumnya pernah kita buat. Itulah yang disebut portofolio. Berbeda dengan CV. Kalau CV adalah memuat informasi yang memang tentang diri kita. Tapi kalau seandainya kita berbicara portofolio, ini lebih ke arah kompetensi kita, terus karya-karya kita, itulah yang disebut portofolio. Kalau seandainya kita melamar, jangan lupa bahwa portofolio
Berarti CV tetap kita bawa, portofolio kita pisahkan. Misalkan kita melamar digital marketing, berarti kan banyak tuh desain-desainnya, kita print aja. Jadi orang lihat enak, oh ya ternyata orang ini karyanya ada, terperinci. Kandidat ini sangat mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Lalu cara membuat portofolio itu pastinya ada daftar isinya. Jangan portofolio di print lalu di strapless. Tapi alangkah lebih baiknya dijilid gitu. Jadi seperti buku. Di situ menunjukkan keseriusan si kandidat untuk mencari pekerjaan, menghormati tempat yang sedang dilamar. Kita bayangin kalau misalnya kita jadi HRD, ketemu orang yang memang ngasih CV-nya semaunya atau membuat portofolio semaunya. Pasti kita melihat orang ini serius nggak sih? Kita bertanya dalam diri kita, orang ini serius nggak sih cari kerja di sini? Kok portofolionya hanya seperti ini gitu? Seharusnya kan dibuat seperti buku, minimal dijilid. Lalu lampirkan data diri kita, beritahu tujuannya, beritahu keterampilan pengalaman kita. Paling penting adalah contoh hasil karya kita. Lalu melampirkan testimoni dari klien. Gitu. Kalau seandainya nggak ada, boleh kita testimoni dari orang lain tentang hasil karya kita. Lalu kalau kita beranjak kepada interview, interview ini adalah proses tatap muka. Jadi kalau seandainya kita dapat panggilan interview, ada baiknya kita persiapkan. Bagaimana persiapkannya? Cobalah kita berusaha menghilangkan rasa nervous. Kadang-kadang saya kalau seandainya interview orang, dia nervous, saya nggak mau ajukan pertanyaan terus. Saya mengerti. Orang mungkin nervous nggak disengaja. Orang nervous karena nggak terbiasa wawancara, nggak terbiasa untuk bicara di depan banyak orang. Jadi kalau misalnya saya menemui calon kandidat atau kandidat yang saat wawancara nervous, saya nggak mau ajukan pertanyaan biar dia tenang dulu. Kalau ada minum, saya suruh minum dulu. Silakan Bapak, Ibu, diminum dulu airnya supaya lebih rileks, supaya tenang. Setelah itu baru kita lanjutkan sesi wawancara. Jadi interview ini adalah proses tatap muka secara langsung. Kalau sekarang bisa juga secara online seperti hari ini. Hari ini kita akan role play untuk proses interview. Tujuannya apa interview itu? Untuk mendapatkan informasi yang memang akurat dari siapa? Kandidatnya. Untuk siapa? Untuk perusahaan atau untuk si interviewernya. Lalu fungsi wawancara pastinya nih, kalau misalnya kita berbicara fungsi wawancara, menghindari kesalahan informasi, data yang simpang siur. Karena kalau wawancara itu kan konfirmasi ulang. Apa yang dia tulis di CV, kita tanyakan ulang. Kita tanyakan ulang apakah benar. Seperti itu. Informasi atau data hasil dari wawancara merupakan pelengkap informasi awal. Karena setiap wawancara ada evaluasi. Apakah orang ini layak untuk masuk ke proses interview selanjutnya. Setelah itu memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam, baru kita bisa lakukan langkah selanjutnya. Misalkan adanya psikotes, atau adanya medical check up, atau adanya background check. Background check itu apa? Background check itu dia melampirkan paklaring atau surat referensi kerja, kita cek ke perusahaan itu apakah kondite atau kecakapan kerja selama bekerja di perusahaan tersebut bagus atau tidak. Makanya kakak-kakak semua kalau seandainya bekerja puas atau tidak puas dengan perusahaannya, kalau seandainya dapat pekerjaan baru, jangan main pergi begitu saja. Alangkah lebih baik one more notice sesuai prosedur. Mau kita puas atau tidak, mau suka atau tidak dengan perusahaan, tetap kita harus menjaga hubungan baik kepada perusahaan-perusahaan yang pernah kita bekerja di sana. Lalu mendapatkan informasi dan data yang objektif serta berimbang. Jadi di situ ada data-data, kita konfirmasi ulang, sangat objektif apa yang dituliskan. Menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Biasanya kalau sana ini pakai metode behavioral event interview. Oke, cara interview kerja yang baik agar diterima. Jadi ada beberapa memang
yang perlu kita ketahui sebagai job seeker atau pencari kerja. Yang pertama, pahami tentang perusahaan dan lowongan yang akan dilamar. Kadang-kadang perusahaan nanya, tolong sebutkan apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini. Bisa bayangin tuh, kalau kita nggak ada persiapan, kita mau jawab apa? Terus ditanya, apa yang kamu ketahui tentang lowongan yang kamu lamar? Kalau kita on the spot aja, coba kita bayangin, kita mau jawab apa itu? Jadi alangkah lebih baiknya, kalau seandainya kita nanti interview, kita harus mempelajari budaya perusahaan tersebut, kita lihat di webnya. Kita lihat kulturnya seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, lalu kita bisa ceritakan tentang diri kita, tapi ceritakannya yang objektif aja, yang memang berkaitan dengan posisi yang kita lamar. Kalau seandainya ada pengalaman di luar yang kita lamar, nggak usah diceritain, karena memakan waktu dan membuang waktu kita. Oke, lalu yang ketiga, gunakan gaya bicara atau gerak tubuh yang sopan. Ada orang interview, dia gerak-gerak sendiri tuh, gerak-gerakin kaki, atau tangannya dipegang, atau dia matanya ke kanan ke kiri. Kalau seandainya kita berbicara saat interview, ada baiknya body language kita harus relax gitu. Oke, lalu bersikap santai dan tenang. Jadi nggak usah gugup. Bagaimana supaya kita santai dan tenang? Latihan di depan cermin. 15 menit sebelum kita berangkat interview, ada baiknya kita latihan di depan cermin. Kita coba berbicara, kita coba olahraga wajah kita, supaya kita rileks, supaya kita memang terbiasa untuk menjawab. Kita tahu nih, kalau seandainya pertanyaannya apa, kita coba jawab. Coba ngomong sendiri di depan cermin, latihan tanya jawab. Itu menghilangkan nervous. Itu cara yang paling ampuh untuk menghilangkan nervous saat nanti kita interview. Lalu berlatih menjawab pertanyaan interview sendiri. Tanya jawab, karena tanpa latihan nggak mungkin lancar. Dengan kita praktek, membuat kita menjadi perfect. Saya percaya itu. Lalu, datang tepat waktu. Jangan datangnya tidak tepat waktu. Kalau datangnya tidak tepat waktu, si perusahaan akan menilai orang ini tidak bagus. Kenapa? Baru diundang interview aja, datangnya tidak tepat waktu. Apalagi nanti bekerja. Arahnya pokoknya negatif deh. Kalau seandainya kita diundang interview jam 10, alangkah lebih baiknya jam 10 kurang 15 sudah tiba. Tapi jangan kelamaan juga, diundang jam 10, datang jam 9. Alangkah lebih baiknya spare waktu 15 menit lah untuk menunggu, daripada kita terlambat. Tuh. Lalu kalau seandainya kita berbicara wawancara ada beberapa, ada wawancara terstruktur, tidak struktur, wawancara terpimpin atau bebas terpimpin. Jadi intinya dari sekian banyak jenis wawancara, intinya untuk menggali informasi. Menggali informasi siapa? Menggali informasi si kandidat yang sedang melamar di perusahaan tersebut. Lalu kalau seandainya kita berbicara interview, pada umumnya akan ditanyakan what, when, why, who, where, dan how. Jadi kalau seandainya behavioral event interview, pada umumnya dia akan tanya apa yang terjadi saat itu. Terus peristiwanya bagaimana, mengapa peristiwa itu terjadi, siapa saja yang terlibat, di mana lokasi kejadiannya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Biasanya ini menggali tentang historical atau masa lalu seseorang, dan kita mau melihat kalau misalnya orang itu ada masalah, penyelesaian masalahnya gimana sih? Apa yang kamu lakukan sih? Saya mau tahu, biasanya pakai metode behavioral event interview. Kalau misalnya kita berbicara traditional interview ya pada umumnya interview biasa aja gitu. Apa yang kita tanyakan, jawabannya yang kita harapkan. Tapi kalau seandainya kita berbicara behavioral event interview, itu kita menggali informasi tentang seseorang.
panduannya ada. Jadi lebih terstruktur. Kalau orang interview, behavioral event interview, pasti dia ada bukunya untuk mencatat apa yang dikatakan, apa hasilnya, nanti akan digambarkan kembali oleh siapa, akan dinilai dan dianalisa oleh seorang HRD-nya. Oke, ada lagi nih, kompetensi based interview. Jadi kalau seandainya kita bicara kompetensi based interview atau CBI, CBI ini lebih mengarah kemana? Keahlian seseorang, kompetensinya, keterampilannya. Beda dengan behavioral event interview. Kalau behavioral event interview lebih ke masa lalunya. Jadi saya nggak bakal tahu teman-teman nanti interview entah si HRD-nya pakai CBI atau behavioral event interview atau tradisional. Tapi alangkah lebih baiknya paling enggak mengetahui, oh iya ternyata ada CBI ya, ada behavioral event interview, oh ternyata ada traditional interview. Lalu di sini struktur pertanyaannya biasanya berbicara tentang kompetensi seseorang, ditanyakan, terus jiwa leadership-nya gimana, terus kira-kira orang tersebut mempunyai kemampuan relationship-nya seperti apa. Jadi memang di sini kompetensi-kompetensi yang memang harus ada di dalam diri seseorang. Kalau kita berbicara leadership kan apapun jabatannya, apapun posisinya, namanya kandidat ya harus punya jiwa leadership. Ada potensi orang itu menjadi seorang pemimpin, minimal menjadi supervisor di perusahaan atau di unit kerjanya. Oke, kita berbicara behavioral event interview. Kalau kita berbicara behavioral event interview itu terkenal dengan STAR. STAR itu apa? Situation, terus lalu test, terus lalu action dan result. Jadi kalau kita berbicara behavioral event interview, itu biasanya menjelaskan situasi yang dihadapi dengan baik, terus apa yang dibebankan pada mereka saat itu, tugasnya seperti apa, menjelaskan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut, lalu hasilnya bagaimana, gagal atau berhasil. Itu adalah teknik behavioral event interview atau STAR. Oke, Kak Angel, boleh dicek yang mic-nya masih open, tolong di mute dulu. Oh, Terima oke, baik, kasih. Pak. Lalu kalau seandainya kita udah lewat nih, oh iya bikin CV udah lewat, nanti kita akan tes, boleh role play. Terus interview pengetahuannya udah ada. Sekarang udah masuk nih ke perusahaan, saya ingin memberikan informasi bahwa yuk kita dongkrak karir cemerlang kita saat kita masuk di dalam perusahaan. Caranya bagaimana? Cara yang paling efektif adalah melalui personal branding. Personal branding seperti apa, Pak? Citra diri kita, kalau seandainya orang tahu citra diri kita udah dikenal, pastinya, oh ya ada project ini, kasih aja dia, karena saya tahu kemampuannya seperti apa. Jadi kita udah melewati, misalkan bikin CV udah beres, interview udah beres, berarti kan sekarang permasalahannya kerja. Bagaimana saya bisa sukses? Terus bagaimana kita supaya karirnya cepat naik gitu, supaya kita bisa promosi jabatan, supaya kita bisa lebih sukses daripada hari kemarin. Jadi dengan cara apa? Memperbaiki citra diri. Citra diri ini adalah yang melekat di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kalau seandainya kita orang yang sering datang terlambat, apakah citra dirinya bagus? Orang yang sering nggak masuk kerja, apakah citra dirinya bagus? Jadi disitulah fungsinya personal branding untuk citra diri kita supaya lebih baik lagi. Oke, di sini kalau seandainya kita punya angan-angan, jangan pernah hanya dibayangkan, tapi lakukan sekarang juga. Karena kalau seandainya kita hanya dibayangkan, itu akan lewat aja, akan hilang. Jadi kalau seandainya kita memang ingin sukses, jangan hanya dibayangkan, tapi adanya action. Oke? Lalu di sini dengan melakukan personal branding, kita nih bisa membentuk percayaan, loyalitas
dengan orang lain. Bisa dibilang personal branding ini adalah cara kita untuk menampilkan keunikan atau ciri khas kita pada diri kita. Jadi minimal kita harus unik, punya perbedaan dengan orang lain. Kalau seandainya orang ngerjain itu aman kita dengan sistematis. Kalau seandainya orang bisa ngerjain itu waktu 2 jam, kalau bisa kita 30 menit udah kelar. Jadi wah, branding dia kerjanya cepet nih, cerdas nih orangnya. Jadi itulah yang kita bangun. Itu bukan dicari, tapi kita bangun dengan langkah-langkah strategis dan nyata. Lalu kalau seandainya kita bilang, mau sukses, udah kerja nih, bicaranya udah kerja, tapi mau karirnya cepat naik, sama semua orang pasti akan mengalami seperti ini. Saya kerja udah 5 tahun, udah di zona nyaman, tapi ada tawaran, wah 5 tahun jadi supervisor, tapi ada tawaran menjadi manajer, karena sudah ada zona nyaman, secara psikologis orang itu nggak mau keluar. Kenapa? Udah nyaman kok, fasilitas ada, tunjangan ada, yang lain-lain juga lengkap. Dia nggak mau keluar, kenapa? Karena orang tersebut tidak bisa melewati zona takut. Kita bisa lihat lingkaran itu, pertama, zona yang paling dalam, yang paling kecil adalah zona nyaman. Di luar zona nyaman ada zona takut. Di luar zona takut ada zona belajar. Di luar zona belajar ada zona bertumbuh. Jadi dapat disimpulkan untuk orang-orang yang ada di zona nyaman dan tidak mau mengambil kesempatan di zona berikutnya, bisa dipastikan orang tersebut takut melewati zona tersebut. Dia nggak bisa lompatin zona takut karena dia juga kurang percaya diri, sering alasan, dan mudah dipengaruhi orang lain. Tapi dengan kita berani untuk melangkah ke zona selanjutnya, berarti kita dari zona nyaman loncat tuh ke zona belajar. Kalau seandainya kita sudah berani dari zona nyaman ke zona belajar, berarti kita belajar skill baru, menghadapi masalah dan tantangan. Kalau orang udah berani ke zona belajar, pasti orang tersebut tinggal loncat lagi ke zona tumbuh. Apa zona tumbuh itu? Dia bisa memupuk mimpi dia, menata mimpi dia, menargetkan goal baru, berusaha mencapai target, mencari tujuan. Sukses. Jadi perlu diketahui, kalau misalnya kita udah kerja, ada di zona nyaman, alangkah lebih baiknya kita harus berani lompat ke zona belajar. Kita lompati zona takut tersebut, tapi kalau misalnya kita tidak berani ke zona belajar, selamanya di zona nyaman aja. Nggak ada peningkatan kualitas hidup, mental kita ya bisa dibilang 50% aja. Tapi kalau misalnya kita bisa ke zona belajar, dari 50 loncat ke 80. Dari 80 bisa ke 100 di zona bertumbuh. Begitu kakak-kakak semua. Lalu rahasia untuk mencapai karir yang sukses, 1, ramah terhadap rekan kerja, memberikan ide saat rapat, sering melakukan brainstorming, tingkatkan disiplin, membangun relasi, hindari lingkungan yang toksik, dan evaluasi diri. Kita harus ramah kepada rekan kerja kita, karena kenapa? Ingat, kita kerja 8 jam dalam sehari. Mungkin melebihi waktu kita di rumah mungkin istirahat, tidur, besok kerja lagi. Ketemu sama keluarga juga sangat minim gitu. Tapi di kantor kita intens, setiap hari 8 jam kita ketemu rekan kerja kita. Makanya kita harus menjadi orang yang ramah, harus menjadi orang yang welcome dan menghargai sesama. Lalu memberi ide saat rapat. Kenapa memberi ide saat rapat ini penting? Karena dibutuhkan orang-orang yang mempunyai gagasan bagus. Mau itu bagus atau kurang bagus, urusan belakangan. Yang penting berani mengungkapkan. Itu yang ditunggu oleh manajemen. Nggak usah takut ide kita nggak terpakai. Yang penting saya udah berkontribusi. Ini gagasan saya. Diterima alhamdulillah, nggak diterima ya nggak apa-apa. Orang seperti itu ditunggu oleh manajemen. Dibanding kita rapat, diam saja, menjadi pendengar, tapi tidak pernah memberikan saran untuk yang membangun organisasi ini ke organisasi yang lebih baik lagi, atau agile organization. Lalu yang keempat, tingkatkan disiplin. Pastinya, orang disiplin dekat dengan sukses. Orang sepintar apapun, kalau nggak disiplin, jauh dari sukses. Bisa bayangin ya, kalau seandainya IP-nya tinggi, terus setelah itu masuk ke dalam suatu perusahaan, orang yang nggak disiplin, mana ada pimpinan yang mau mempromosikan karirnya dia. Tapi ada
orang yang IP-nya mungkin nggak begitu bagus, tapi disiplin. Pasti keberuntungan promosi jabatan akan diberikan ke dia. Saya tidak bilang orang yang IP-nya tinggi itu tidak disiplin. Ini hanya perumpamaan. Jadi mau IP-nya tinggi atau tidak tinggi, tetap harus disiplin. Karena disiplin ini akan mendorong kita ke arah sukses. IP-nya tinggi, disiplin lebih besar banget untuk sukses. IP-nya nggak tinggi, tapi disiplin, ada kemungkinan untuk sukses, promosi jabatan. Lalu yang kelima, membangun relasi, karena memang kita sifatnya sebagai makhluk sosial, jadi kita harus bisa membangun relasi yang baik. Lalu hindari lingkungan toksik. Kalau ada orang yang tipe penghasut atau memang orang yang tidak suka dengan manajemen, orang-orang barisan sakit hati, tidak perlu diikutin, nggak perlu ditemani. Cukup kita bergaul dengan orang-orang yang positif, yang saling support. Ingat, kalau seandainya kita bergaul dengan orang-orang yang bagus, kita akan bagus juga. Kalau seandainya di dalam suatu organisasi kita bergaul dengan orang yang nggak bagus, minimal mindset kita akan terbawa menjadi nggak bagus. Yang ketujuh, jangan lupa evaluasi diri kita. Siapa tahu diri kita ada kurangnya atau memang diri kita tidak sebagus yang kita kira. Jadi tanpa kita sadari pekerjaan itu harus dilakukan ya, segera gitu. Kadang-kadang kita kerja jam 8 sampai jam 5, kakak-kakak semua, kita tahu setumpuk kerjaan di meja kita bilang, nanti aja deh kita kerjain habis istirahat gitu. Tanpa kita sadari, dengan kita tunda itu pekerjaan di pagi hari, akan menumpuk pekerjaan kita. Jadi kerjaan kita tidak terselesaikan dengan maksimal. Karena itu banyak alasan untuk menunda. Pekerjaannya yang kita miliki akan terbengkalai, kita akan menghabiskan waktu dengan sia-sia, dengan waktu yang begitu sedikit tentunya membuat kita tergesa-gesa mengerjakan yang memang benar harus dikoreksi kembali. Kita bayangin, ada 10 dokumen kita bisa kerjakan di pagi hari, kenapa harus dikerjakan siang hari? Udah siang hari kita kerjakan, deadline dipinta atasan mana, ternyata kita membuatnya salah, tergesa-gesa. Akhirnya koreksi ulang, lama lagi. Gitu. Jadi esensinya adalah kebiasaan menunda satu pekerjaan membuat kita menuai setumpuk pekerjaan. Mindset ini harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Kita harus patri dalam diri kita supaya kita bukan menjadi tipe pekerja yang sering atau suka menunda pekerjaan. Lalu hati-hati duduk di posisi ini hanya perumpamaan dalam berkarir khususnya ya. Kadang-kadang kita udah nyaman seperti yang tadi saya bilang, zona nyaman, dia nggak mau untuk keluar dari zona nyaman karena dia khawatir zona takut tersebut. Jadi kita bergerak tapi tidak kemana-mana. Seperti naik kursi goyang, maju, mundur, tapi di tempat yang sama gitu. Itulah perumpamaan di zona nyaman. Oke? Lalu kita udah bekerja, ternyata gagal terus nih Kak. Gimana caranya? Nggak usah khawatir. Rumusnya adalah people kali do sama dengan have. Artinya, jika Anda, kakak-kakak semua ingin mendapatkan sesuatu, yaitu have. Untuk itu, bergantung pada people. Jadi people-nya, ya kita orang dikali do strateginya. Ada orangnya, ada strateginya. Keluarlah hasil untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau seandainya gagal itu nggak usah khawatir. Gagal itu wajar kakak-kakak dalam dunia kerja. Tapi kalau gagal terus-menerus itu yang nggak wajar. Jadi kalau seandainya gagal pertama, nggak usah putus asa. Gagal kedua, selama kita ada upaya untuk memperbaiki kegagalan itu, nggak apa-apa kita jalani terus. Dengan kegagalan kita bisa berupaya lebih baik lagi ke depannya. Kalau orang itu evaluasi diri ya. Tapi kalau seandainya udah gagal, nggak mau evaluasi, gagal terus, ya udah. Berarti memang kita tidak mau membuka diri atau mendengarkan saran orang lain untuk memperbaiki kesalahan kita. Jadi berubahlah oleh pemberian budimu, transformasi ke arah yang lebih baik lagi, maka segala kepandaian, ilmu pengetahuan, dan hikmat akan ditambahkan kepadamu. Ingat, hikmat akan ditambahkan kepadamu kalau seandainya kita tipe orang yang mau memperbaiki dari hari ke hari.
Cara mengatasi kegagalannya gimana terus nih? Kalau seandainya udah gagal-gagal terus gitu. Cari tahu dulu, ibarat dokter diagnosa dulu penyakitnya apa sih gitu. Kita kenali dulu penyebabnya apa. Setelah itu kita belajar dari kegagalan dengan mempelajari penyebabnya. Oke? Yang ketiga, kenali dulu kelemahan kita, lalu ubah cara kerja kita sesuai kebutuhan, kembali pada tujuan semula untuk sukses. Jadi kegagalan bersifat sementara, kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya, kecuali memang kita yang inginkan gagal gitu. Jangan lupa kalau misalnya kita gagal, ingat 5 hal ini. Benar. Ingat 5 hal ini, gagalnya besok udah hilang. Minimal kita berhasil, walaupun berhasilnya butuh proses. Tapi kita udah berupaya menstrategikan supaya gagalnya tidak ada. Oke? Lalu di sini ada perumpamaan. Lihat gambar sebelah kiri, sebelah kanan. Jika telur dipecahkan dari kekuatan luar, kehidupan akan berakhir. Gambar sebelah kanan. Jika dihancurkan dari kekuatan dalam, kehidupan dimulai. Hal-hal besar itu selalu dimulai dari dalam, teman-teman semua. Jadi bukan orang lain yang memberikan, lalu kita jalani, terus kita sukses. Yang paling penting adalah dari dalam diri kita untuk suksesnya, motivasinya. Hal yang paling mudah adalah mau itu lagi belajar, jadi mahasiswa, mahasiswi, atau memang di dunia kerja, sesulit apapun pekerjaan tersebut, sesulit apapun mata kuliah tersebut, kita bisa bilang dalam hati kita, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Setidaknya dengan kita bilang seperti itu, energi positif yang ada di dalam diri kita semakin bertambah. Dengan adanya energi positif tersebut, kita confidence, percaya diri. Setelah percaya diri, kita lalui. Walaupun nanti mungkin akan ada kendala, tapi minimal confidence-nya ada. Dibanding kita tipe orang pesimis, baru ngeliat masalah udah bilang, aduh, baru ada masalah dia bilang, iya, baru ada masalah dia bilang, kayaknya saya nggak bisa deh. Belum dicoba, kenapa nggak bilang nggak bisa? Gitu. Dengan kita bilang pasti bisa, walaupun nanti susah gitu, tapi minimal kita menenangkan hati kita, mengumpulkan power, kekuatan untuk menghadapi semua itu. Oke, di sini Johari Windo ya, bilang katanya ada jalan benar, caranya salah. Jalan salah, caranya salah. Jalan benar, caranya benar, ini ideal banget. Jalan salah, cara benar. Jadi yang paling benar dan ideal adalah dimanapun kita, lagi belajar, lagi kita di dunia kerja, yang kita jalankan adalah warna biru. Jalan benar, cara benar. Karena dengan seperti itu, kita cepat sampai tujuan. Jalannya benar, caranya benar, sampai tujuan, dibanding 3 hal yang ada di samping atau di bawahnya. Oke, jadi life is choice. Jadi hidup itu adalah pilihan. Oke, di sini saya perumpamakan lagi, tidak ada pesawat yang mencapai tujuannya jika tidak diarahkan pada jalur yang benar. Jadi kita harus punya tujuan dulu nih, setelah kita masuk dunia kerja, kita harus punya target. Saya berapa tahun di posisi ini, terus kita promosi jabatan. Kira-kira berapa tahun di sini kita harus naik ke posisi selanjutnya. Itu yang perlu kita rencanakan mulai dari sekarang. Kita buat map-nya, oke? Minat versus komitmen. Jadi ada perbedaan antara minat dan komitmen nih. Kalau seandainya kita berbicara berminat, ya pastinya kita hanya melakukan dengan saat keadaan mendukung. Tapi kalau seandainya kita berbicara komitmen, pastinya kita akan melakukan walaupun rintangannya susah untuk mencapai hasil yang optimal. Coba kita lihat gambarnya, minat. Wah, minat mau, tapi saat nanti ada masalah, dia bingung. Wah, pintunya kekunci, gimana ya? Gitu. Karena memang kalau seandainya hanya sekedar berminat, kalau keadaannya mendukung. Kalau keadaannya nggak mendukung, seperti gambar tersebut, kekunci, dia bingung. Lewat mana nih? Gitu. Ada kuncinya, tapi nggak bisa kebuka, dia bingung. Gitu. Tapi kalau seandainya kita
berbicara berkomitmen, mau itu susah dibuka, mungkin dia sedang berpikir bagaimana saya menembus pintu itu supaya bisa terbuka. Lalu cobalah kita mulai gantungkan cita-cita kita setinggi langit, lalu kita uji batas kemampuan kita. Jangan kita bermimpi tinggi, tapi kita nggak menguji batas kemampuan kita. Kita nggak bakal bisa gapai goal kita. Jadi manfaatkanlah sebaik mungkin potensi dari dalam diri kakak-kakak semua. Semua orang sudah dikasih potensi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tinggal kita menggali dan mengasahnya. Oke, kalau seandainya ada orang yang akan berhasil meraih cita-citanya cuman berbekal ya, tenaga dan usaha ya biasa-biasa aja gitu. Tapi yang dibutuhkan adalah usaha yang luar biasa. Akan menghasilkan hasil yang memang sangat optimal atau hasil yang memang diinginkan. Oke, kalau kita memiliki visi tapi kita tidak membuatnya menjadi kenyataan, percuma. Namanya kita cuma masuk golongan penghayal saja. Kita tahu nih, kita akan melakukan proyek ini supaya berhasil, tapi hanya berhayal aja. Kita nggak mau melakukan suatu gerakan untuk merealisasikan apa yang kita mau, itu sama aja. Sama aja kita memang masuk golongan penghayal saja. Oke, penutup di sini kita nanti setelah ini boleh role play ya, kakak-kakak semua. Jadi selamat mengubah apapun yang kakak-kakak ingin ubah dalam hidup kakak-kakak semua. Mulailah revolusi dan transformasi yang sangat kakak-kakak inginkan. Selamat menikmati pencapaian demi pencapaian yang akan terus mengikuti hidup kakak-kakak semua. Dunia sedang menunggu kakak-kakak semua. Salam sukses dari saya, Primadi. Sebelumnya saya mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan dalam penyampaian, dan kalau seandainya mau ada pertanyaan boleh open mic, nanti kita diskusi. Saya lebih senang sebenarnya diskusi ketimbang saya membacakan dan membawakan. Dengan kita diskusi, orang tahu semua. Dengan diskusi berarti kita ada terjalin komunikasi dua arah. Oke, terima kasih. Selamat sore. Jangan khawatir untuk presentasi sore ini, filenya nanti akan dikirim oleh bagian CAC Kalbis kepada seluruh peserta yang hadir di sore hari ini. Terima kasih. Silakan kalau nanti kakak-kakak semua ada yang mau role play atau memang ada mau tanya jawab, silakan. Oke, terima kasih Pak Prima untuk materinya. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi role play nih teman-teman. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin menjadi volunteer, melakukan role play, boleh raise hand ya. Apakah ada teman-teman yang ingin volunteer menjadi role play? Melakukan interview bersama Pak Prima. Oke, aku cek dulu ya, apakah ada. Halo teman-teman. Kalau ada pertanyaan juga boleh ya, dituliskan di chat box, nanti saya akan baca dan saya jawab. Kalau ada yang mau tanya, bagaimana Pak proses interview itu bisa berjalan lancar, atau bagaimana Kak supaya proses interview itu bisa ke tahapan selanjutnya, silakan. Atau dari Pak Prima mau menunjuk teman-teman untuk role play, Pak? Ada yang bersedia? Oke. Ayo teman-teman. Ada? Kalau tidak ada, saya mau role play dengan Kak Angel. Oke. Oke ya, Kak Angel sebagai employer, job seeker, saya ulangi, sebagai pencari kerja, dan akan interview di perusahaan di mana tempat saya bekerja. Saya akan menjadi posisi HRD. Oke? Kita seakan-akan role play interview secara online di Zoom. Oke, baik, Pak. Karena Kak Angel tinggalnya di luar Jakarta dan kantor kami di Jakarta. Oke? Boleh Kak Angel? Siap?
Oke, saya tinggalnya di luar Jakarta, tapi kantornya di Jakarta gitu ya, Pak? Iya, jadi kita interviewnya via Zoom. Oke. Oke. Ini memang apa yang sering saya tanyakan ya kakak-kakak semua. Jadi nanti supaya dapat pandangan gitu. Kalau misalnya di interview sama siapapun, pada umumnya yang ditanyakan ya kurang lebih ini aja gitu. Oke, oke. Selamat sore, Ibu Angel. Oke, selamat sore, Pak. Oke, terima kasih Ibu Angel atas waktunya. Perkenalkan saya Prima, Human Capital dari Cina State Construction. Di sini saya akan izin menginterview Ibu kurang lebih selama 20 menit untuk Baik, di posisi yang sedang Ibu lamar menjadi business development. ya betul, Pak. Baik. Oke, Ibu Angel, suara saya terdengar dengan baik di sana? Iya, terdengar, Pak. Oke, Ibu Angel, terima kasih kalau mendengar suara saya dengan baik. Untuk kegiatan Ibu sekarang apa, Bu? Karena Ibu di CV ini tidak menjelaskan secara lengkap, jadi saya bingung. Ibu apakah sedang bekerja atau memang sedang tidak bekerja atau memang sedang kuliah? Mungkin boleh dijelaskan, Bu? Oke, baik, Pak. Untuk saat ini kegiatan saya masih sebagai mahasiswa di Kalbis Institute semester akhir, sedang menjalani skripsi juga. Untuk sekarang saya tertarik untuk melakukan magang di perusahaan Bapak gitu. Oke, baik. Baik, Bu, terima kasih atas kesediaannya atau memang ketertarikannya melamar di perusahaan kami. Dan boleh dong, Bu, dijelaskan apa yang Ibu ketahui tentang Cina State Construction ini, Bu? Kenapa Ibu mau melamar di Cina State Construction, ini, Bu? Boleh dijelaskan? Oke, jadi China State Construction itu adalah perusahaan BUMN yang bergerak di konstruksi. Alasan saya ingin bergabung di perusahaan Bapak karena saya ingin menambahkan skill dan pengalaman saya dan juga business development itu berhubungan dengan jurusan saya saat ini. Dan saya Oke. ingin menambah pengalaman saya. Oke, saya tambahkan, jangan bilang perusahaan Bapak, tapi perusahaan yang Bapak pimpin. Kadang-kadang kan yang kecil-kecil gitu, terlewatkan ya, teman-teman semua ya. Jadi kalau seandainya kita tahu, oh iya seharusnya saya ngomongnya seperti ini nih, jangan seperti ini. Itu akan menambah nilai. Nggak apa-apa, ini kan baru role play. Justru banyak kesalahan nggak apa-apa gitu. Jadi saya tahu, oh iya itu seharusnya nggak terucap, tapi yang terucap kata-kata lain atau ditambahkan padanan katanya. Nggak apa-apa, Kak. Nggak usah nervous, Kak. Oke? Oke, terima kasih, Ibu Angel. Untuk pengalaman kerjanya berarti belum ada, terus baru semester akhir. Kenapa nggak wisuda dulu baru mencari kerja, tapi mau kerja dulu sebelum wisuda? Apa motivasinya, Bu? Motivasi saya apa ya Pak? Saya bingung. Nggak apa-apa, berjalan aja. Motivasinya apa? Motivasi saya untuk sekarang sih kegiatan saya hanya skripsi nih Pak. Jadi saya sambil skripsi sih ingin mengisi waktu luangnya magang gitu Pak. Jadi saya melamar ke perusahaan untuk magang. Oke, baik. Tadi kan kita bilangnya untuk interview kerja, coba kita mengarah ke pekerjaan deh. Iya Pak, saya tuh memang minat banget bekerja di perusahaan Bapak, karena memang sebentar lagi wisuda nih Pak. Saya ingin mengimplementasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang saya punya di perusahaan Bapak dan berkontribusi semaksimal mungkin. Gitu. Kita Oh, berbicaranya jangan magang ya Kak ya, tapi kita berbicaranya seakan-akan Kakak udah mau lulus, tinggal nunggu wisuda, tapi mau ngelamar kerja gitu. Oke. Oke, saya ulangi lagi, kira-kira kalau seandainya nanti saya terima, bagaimana dan apa yang Ibu berikan kontribusinya pada perusahaan? Kontribusi apa sih, Bu, yang akan Ibu berikan kalau misalnya Ibu saya terima?
kontribusi yang bisa saya berikan, saya bisa, apa ya Pak, saya bingung. Bentar Pak. Mungkin saya adalah orang yang apa ya, bisa bekerja dalam tim maupun individu. Jadi saya mudah beradaptasi juga untuk pekerjaan yang akan diberikan gitu Pak. Oke. Lalu kira-kira kompetensi apa Bu yang Ibu miliki untuk mendukung pekerjaan Ibu yang sedang Ibu lamar? Kompetensi yang saya punya itu, saya memiliki pengetahuan mengenai bidang HR. Oke. Dan Sorry. sewaktu Tadi kuliah. kan kita bicaranya mau jadi business development. Kalau Business bisa development. saat kita melamar business development, walaupun kita punya kompetensi HR, nggak usah ditimbulin. Jadi kita fokus, kecuali kita mau ngelamar HR, kita ada HR boleh. Kalau seandainya kita berbicara business development, ilmu-ilmu sales atau marketing lah yang kita timbulkan gitu loh. Jadi harus sesuai apa yang sedang kita lamar. Jadi kalau seandainya kita melamar di posisi tersebut, berarti kita harus mempunyai nilai tambah di posisi tersebut supaya memang oh iya ternyata orang ini bagus gitu. Jadi seperti itu, Kak. Kita berbicara tadi business development kan? Berarti Kakak boleh bilang, "Oh, saya punya sertifikasi training A, B, C yang mendukung untuk menjadi seorang business development di perusahaan Bapak." Gitu. Oh, oke, Pak. Jadi kemampuan yang berhubungan sama yang kita lamar gitu ya, Pak? Iya, betul. Iya, boleh. Dilanjut, Kak. Kompetensi di bidang sales-nya mungkin. Bisa di business development-nya gitu dijelasin. Saya pernah kursus A, B, C, seakan-akan aja gitu. Bentar, Pak. Saya bingung. Oke, kalau bingung saya lewatkan pertanyaan tersebut. Kira-kira Ibu berharap gajinya berapa ya Bu di perusahaan ini? Berapa nominal gaji yang Ibu harapkan di posisi yang sedang Ibu lamar? Untuk gaji saya terbuka untuk diskusi dan negosiasi terkait gaji yang akan saya terima. Ya, nominalnya kalau boleh tahu berapa Bu? Karena Ibu kan belum punya ijazah S1 nih. Iya. Kira-kira berapa ya Bu? Bingung sih Pak, saya jawabnya juga. Kayak mungkin di bawah UMR. Oke, sebentar ya. Kalau seandainya ada pertanyaan seperti itu, jangan pernah bilang UMR atau di bawah UMR. Kita pede aja dengan kemampuan kita. Saya pernah menemui, belum lama kemarin saya interview lulusan S1, dia bilang, "Pak, gaji saya kalau bisa UMR aja deh." Kalau seandainya orang bilang seperti itu, berarti orang itu menurut saya orang yang tidak mempunyai confidence tentang kemampuan dan keunggulannya. Kenapa? Kan udah lulus jadi sarjana, udah punya ijazah S1, minimal dia pernah belajar 4 tahun tentang manajerial, yang mungkin orang nggak pernah belajar yang lulusan SMA. Kenapa kok mintanya hanya UMR gitu? Kalau ada orang yang bicara UMR sama saya, biasanya yakin UMR gitu. Karena memang seharusnya kita nggak boleh bilang, ya udah standar perusahaan deh. Macam orang pasrah, terus kita nggak boleh juga bilang, ya udah UMR aja deh, atau di bawah UMR, kayaknya ini orang nggak
confidence banget dengan kemampuan gitu. Jadi itu jangan sampai keluar kakak-kakak semua. Jadi kalau seandainya dikasih pertanyaan tersebut, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih kerennya kita jawab langsung nominal. Saya minta gaji 5,5 juta ini misalkan ya, karena UMP di DKI Jakarta di tahun 2023 misalkan udah 5,1. Kenapa saya minta 5,5? Karena saya walaupun belum memiliki ijazah, namun saya pernah belajar selama 4 tahun tentang manajerial yang mungkin orang lain tidak pernah belajar, Pak. Kita harus tinggikan diri kita di mata interviewer. Kalau seandainya orang merendah-rendah terus, gajinya kecil gitu loh. Kalau perusahaan kan maunya kalau bisa gajinya kecil gitu ya. Kalau bisa kan perusahaan minim budget gitu ya, tapi nggak boleh kayak gitu. Kita harus fair menjadi seorang HRD. Kalau seandainya memang orang tersebut minta 7 juta misalkan, tapi budgetnya ada 9 juta, kasihlah di tengah 8 juta. Gitu. Kenapa? Untuk menghargai, mengapresiasi bahwa dia udah kuliah susah-susah, capek-capek, giat selama 4 tahun. 4 tahun jadi sarjana, dia kuliah setiap hari, mungkin dia lelah, mungkin orang tersebut udah benar-benar maksimal. Ya kita harus hargai, orang udah punya sarjana sesuai gradingnya sarjana, tapi ada juga orang yang memang ditanya gaji merendahkan gitu. Ya udah Pak, sesuai perusahaan. Kalau sesuai perusahaan, kalau bisa kata perusahaan seminim-minimnya kan gitu. Jangan sampai itu terjadi supaya kesejahteraan kakak-kakak semua lebih cepat tercapainya gitu. Oke, kita lanjut ya. Tolong dong Bu, jelasin pada saya kenapa saya harus memilih Ibu dibanding kandidat lain. Kasih satu alasan pada saya. Alasan perusahaan harus memilih saya, Iya, alasannya. ya Pak. Alasannya misalkan kalau saya ditanya seperti itu, kasih satu alasan yang membuat kami memilih saudara. Saya selalu bilang seperti ini. Mungkin dari segi kompetensi yang saya miliki bisa mendukung performa kerja saya di perusahaan ini. Kompetensi saya bukan sekedar kompetensi, tapi saya bisa pertanggungjawabkan apa yang ada di selembar kertas sertifikat itu, saya bisa implementasikan, berkontribusi untuk kemajuan perusahaan ini. Seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan added value kita apa sih gitu. Jangan cuma sekedar kita berbicara seperti itu yang tadi kamu jelaskan. Terus pertanyaan yang lain, tolong dong sebutin 2 atau 3 strong point kamu atau weakness kamu. Kamu coba tolong sebutkan 3 keunggulan kamu yang ada di dalam diri kamu dan 3 kelemahan yang ada di dalam diri kamu. Coba apa? Tiga keunggulan dari diri saya adalah yang pertama, saya mampu memimpin tim, lalu saya fleksibel dan memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Lalu kekurangan saya mungkin saya sering lupa sehingga saya menyiasatinya dengan membawa catatan kecil ataupun catatan lainnya yang bisa membuat saya tidak lupa. Lalu apa ya, kelemahan minim pengalaman karena saya juga masih fresh graduate dan belum memiliki pengalaman pada bidang ini. Lalu apa ya satunya apa ya? Apalagi satu lagi? Satu lagi masih kurang
Apa ya satu lagi ya? Oke, jadi kalau seandainya nanti kakak-kakak semua ditanya keunggulannya, ingat, makanya dari sekarang kita harus tahu mengenal diri sendiri. Bagaimana kita mau menjawab 3 pertanyaan tersebut? Kita nggak kenal diri kita kan? Kalau seandainya kita mengenali diri kita mulai sekarang, pasti kita bisa jawab cepat. Oh iya, kelemahan saya A, B, C misalkan. Oh iya, keunggulan saya atau strong point saya A, B, C. Karena kita memang tidak mengenali diri kita. Jadi kenalilah diri kita. Kalau kita udah mengenali diri kita, smooth menjawabnya gitu. Jadi mulai sekarang kita harus tahu kelemahan kita apa, keunggulan kita apa. Saat nanti ada pertanyaan seperti itu, kita nggak bingung dan nggak ada interval waktu untuk berpikir agak lama ya. Jadi, oh ya ternyata orang ini kan, HRD kan bisa nilai nih orang mengenal dirinya nggak sih? Kok ditanya tentang keunggulan diri dia, dia mikirnya lama banget. Ditanya kekurangannya, juga lama banget. Jangan-jangan dia nggak kenal dirinya itu siapa lagi? Bagaimana mau berkontribusi untuk organisasi, mengenal dirinya sendiri aja sulit banget gitu. Jadi, alangkah lebih baiknya mulai sekarang kakak-kakak semua harus bisa tahu siapa sih diri saya. Keunggulan saya, Pak, mudah beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Keunggulan saya, Pak, saya bisa menjadi seorang leader dalam organisasi. Keunggulan saya, Pak, saya memiliki kompetensi A, B, C, D yang mungkin bisa mendukung performa kinerja saya, Pak. Gitu. Jadi kita harus pede ya, jangan saat kita bicara keunggulan kita lemah gemulai bicaranya. Kita harus confidence bahwa dengan kita confidence bahwa menunjukkan oh ya ternyata benar sih orang ini nih gitu. Jangan kita juga kalau ditanya kalau bisa suara harus enak didengar jangan kayak orang ngantuk, karena ada tuh kalau seandainya lagi interview ya, suaranya dilembut-lembutin atau memang ngantuk gitu. Jadi suaranya harus terdengar dengan baik gitu. Dengan suara terdengar dengan baik, pastikan situasinya jadi cair gitu loh. Dan oh ya ternyata orang ini bagus nih, mempunyai passion yang memang di bidang ini. Bayangin ya kalau seandainya menjadi HRD yang lemah gemulai, bisa-bisa karyawannya komplain terus. Galakan karyawannya dibanding HRD-nya gitu. Kita HRD itu bukan galak, tapi kita harus tegas. Kita berteman di luar, tapi saat kita di kantor ya udah, kita menjadi HRD yang mengawasi mereka, yang bisa mengembangkan karir potensi mereka. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman semua. Jadi seperti itu ya Kak Angel ya, kalau seandainya nanti ada proses interview, nanti misalkan ada proses tanya jawab, kurang lebih harus mengenali diri kita sendiri. Ingat satu lagi, kalau seandainya kakak-kakak semua interview, mau kita fresh graduate, mau kita belum punya pengalaman, nggak apa-apa kok kita minta nominal gaji, tapi selama ya dengan catatan selama gajinya masih rasional. Saya pernah nemuin orang baru lulus S1 minta gaji 15 juta. Saya tanya, berapa gaji yang saudari harapkan? 15 juta, Pak. Bayangin tuh, nggak realistis gitu. Tapi boleh dia mematok harga yang cukup tinggi ya dengan kompetensi atau lulusannya, tapi harus melihat pasar gitu loh. Pasar di posisi yang dilamar itu bukan sekelas leader, tapi posisi yang dilamar itu adalah posisi sekelas staff. Nggak apa-apa kalau seandainya dia ngelamar supervisor, kasihlah 15. Tapi kalau seandainya dia melamar staff, sebagus apapun kompetensinya, tapi kan ada gradingnya. Grading top di angka 12 misalkan. Di angka lore-nya misalkan di angka 9. Jadi range 9 sampai 12 gitu. Tapi kalau seandainya dia udah jadi supervisor, jangan kan 15. Di angka 19 pun saya ambil gitu loh. Tapi dari sistem grading-nya memang nggak masuk. Jadi boleh kita menyebutkan nominal, tapi dengan harus survei dulu. Kita boleh tanya-tanya teman kita, kalau di posisi itu pasarnya berapa sih? Tahun 2003 kurang lebih fresh graduate berapa sih? Jadi enak gitu. Jangan sampai cuma beda
500 atau 700 jadi nggak masuk kerja gitu loh. Nggak apa-apa kita ikutin berapa nominalnya, tapi kita harus punya standar juga. Standarnya standar pasar ya, jangan terlalu tinggi juga dan jangan terlalu rendah juga. Mungkin seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi kakak-kakak semua? Ini Pak, jadi ada beberapa teman-teman yang kemarin udah melampirkan CV-nya untuk direview. Oke. Mungkin saya sebutin namanya. Oke. Apakah ada Siti Nadira? Oke, nggak ada ya. Hafitrio Ratianto? Apakah ada? Oke. Selanjutnya Nathanael Andreas. Ada, Kak. Oh, ada. Oke. Kemarin kamu ngelampirin CV ya? Iya, Kak. Oke. Boleh di-review sama Pak Prima ya? Oke, Boleh. boleh. Kak. Oke. Boleh, itu di chat box saya tulis nomor handphone saya. Kalau kakak-kakak semua nanti mau WhatsApp, mau tanya, mau telepon silahkan aja. Saya pasti balas, saya pasti respon. Kalau seandainya pun agak lama, mohon dimaklumi karena memang pekerjaannya cukup padat. Jadi kalau seandainya setelah ini nanti kakak-kakak semua memang mau berkomunikasi lanjutan dipersilahkan saja. Oke? Silakan yang mau di-share aja deh. Biar saya izin lihat. Oke, turun ke bawah. Sebentar, ke atas dulu. Oke. Oke, ke bawah. Oke. Oke, stop. Jadi untuk education story ini alangkah lebih baiknya nggak perlu dari SD, SMP, SMA. Kalau seandainya kita udah punya S1 langsung aja tulis untuk pas kita kuliah. Jadi cukup menunjukkan bahwa kita penjelasannya sudah S1 gitu. Ini kan dari elementary school kan SD nih, SMP, SMA. Oke, kalau seandainya kita belum kuliah atau nggak kuliah nggak apa-apa ya, tapi kalau seandainya kita nanti udah S1, yang dari SD, SMP, SMA nggak perlu dimasukin. Terus untuk email oke, nggak apa-apa. Jadi misalkan kita Nathanael Andreas, jangan nama yang aneh-aneh gitu ya, misalkan Nathanael Cool gitu. Jadi itu menjadi penilaian tersendiri bagi HRD. Benar itu. Jadi kalau seandainya nama kita, misalkan saya nih, Primadi Chandra Susanto 89@gmail.com, itu lebih enak gitu. Kenapa ada angkanya? Kadang-kadang kan di Gmail juga ada angka gitu. Yang penting nama lengkap, Primadi Chandra Susanto@gmail.com, atau ada angka di belakangnya nggak apa-apa. Tapi jangan, kalau dulu saya punya email, saya memang udah nggak pakai sekarang. Karena saya tahu, makanya saya nggak pakai lagi. Kalau dulu email saya primstrisakti@gmail.com. Itu saya pakai kemana-mana. Tapi sekarang setelah saya tahu, saya tinggalkan, lalu saya pakai Primadi Chandra Susanto sesuai nama saya. Gitu. Oke. Untuk Amsterdam Kalbis, jadi ini ditunjukkan strong point kita, tambahin aja strong point A, B, C, D, itu lebih bagus. Oke, certification. Oke, certification oke, dan skill time management, leadership, English, and bahasa. Nah, bahasa nggak perlu, karena kalau misalnya kita bicara bahasa kan orang Indonesia pasti bisa bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa asing yang memang kita kuasai, misalkan Japanese language, English language, atau Mandarin language gitu. Cukup kalau memang kita bisa bahasa Inggris, cukup English saja.
Terus communicating strong work ethic. Oke. Oke, lanjut. Oh, cuma satu ya? Oke, nggak apa-apa, ya cukup bagus. Terus kalau foto memang nggak perlu harus pas foto ya. Mau foto gimana pun yang penting beretika gitu. Mau lagi bergaya, mau selfie nggak apa-apa. Yang penting beretika gitu. Foto ini juga udah beretika, jadi nggak masalah pakai foto ini. Kadang-kadang orang kalau misalnya mau lamar masih pakai apa namanya? Pakai pas foto gitu. Jadi foto terbaru jangan sampai ini foto SMA tapi kita udah lulus S1 ternyata orangnya mukanya berubah gitu ya. Paling enggak wajahnya udah sedikit berubah gitu. Untuk organisasi nggak apa-apa, lebih baik organisasi ini kalau seandainya ada yang masih jalan gitu ditulisin volunteer. Kenapa volunteer? Jadi relawan. Kalau seandainya ditulis volunteer itu asumsinya bahwa memang dia tidak 100% untuk organisasi, tapi dia akan berorganisasi kalau seandainya hanya ada waktu lebih. Jadi prioritasnya tetap di pekerjaan. Gitu. Kalau seandainya nanti Nathel udah lulus, berarti bukan M-student. Tulisnya saya lulusan from Kalbis Institute dan tulis keunggulannya, lalu strong point-nya seperti apa. Udah, itu aja cukup. Mungkin seperti itu, Nathel. Jangan lupa nanti GPA-nya ya atau IPK-nya ditulisin kalau seandainya udah lulus gitu. Tulis IPK-nya berapa. Mungkin seperti itu, Nathel. Jadi memang CV-nya udah cukup bagus, udah cukup menarik. Jangan lupa sekarang boleh di Google ya, teman-temannya klik aja di Google. CV model ATS. Nanti ada tuh contoh-contohnya. Boleh tuh kita apa namanya? Kita coba tes buat kalau seandainya kita nggak bisa ngedesain gampang kok. Di Google udah banyak jasa-jasa pembuatan CV online. Harganya kurang lebih dari 50.000 sampai 120.000. Saya punya CV juga buat dari iklan di Google gitu. Sangat bagus, cuman ngedrop kata-katanya aja dan foto hasilnya mantep banget gitu. Enak dilihat oleh HRD gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kakak-kakak semua. Kalau ada yang mau tanya silakan. Nah, itu dia pesan dari Pak Prima. Mungkin boleh dicatat untuk Nathanael poin dari Pak Prima tadi. Selanjutnya ada CV dari apakah Bekti hadir, Bekti Setiadi. Mungkin dari Hafiz yang tadi aja ya, Kak. Oke, boleh. Hafiz atau Siti Nadira. Oke, boleh. Siti Nadira atau Hafiz, boleh on mic. Oke, sebentar ya, Pak. Nah, ini Pak. Oh, ini masih kuliah ya sampai September 2019. Oh, dari mulai September 2019. 19, 20, 21, 22, 23. Oke. Berarti oh, udah lulus berarti ya. Kok dia tahu ininya IP-nya? Oke, nggak apa-apa. Jadi alangkah lebih baiknya juga mulai kapan kita sekolah sampai kapan ditulisin. Kalau saya misalkan S2 dari 2013 sampai 2015. Oke, ditulisin. Lalu oke, LinkedIn-nya ada. Kalau bisa nanti jangan lupa dikasih scan barcode. Jadi orang scan barcode udah bisa nge-link ke sosmed kita. Oke, boleh ke bawah. Nanti senior high school-nya dihilangin aja.
Terus Kalbis Institute jangan lupa nanti ditulisin ya. Oh ya, ini udah ada ya, Bachelor Degree in Management. Oke. Organisasinya oke. Sekarang oke. Skill achievement, other experience, oke. Oke. Ini udah mulai model ATS. Jadi gini, kalau seandainya ATS ini CV dimasukin ke aplikasi ATS, dia akan ngebaca nilai persentase dari CV ini berapa, kebagusan atau keakuratannya. Jadi memang CV yang simple kayak gini, ini kan udah model ATS nih. Karena kalau perusahaan besar, ada yang melamar 1000 kan nggak mungkin dibacain. Cukup di-upload aja, nanti keluar tuh persentasenya. Menurut saya ini cukup bagus. Udah memang standar ATS ya. Terus organisasi, experience, education, oke. Ke atas boleh? Tadi di atas, boleh ke atas? Oke, education aja. Education nggak usah pakai level. Organisasional experience, oke. Jadi education aja. Nomor handphone, email, LinkedIn, date of birth, tempat tanggal lahir boleh ditambahin nanti Jakarta 17 Januari 2001, address boleh ditambahin Jalan Pinang Merah, tambahin kata-kata address atau alamat. Terus di sini ada final years, tinggal ditambahin juga nanti strong point Siti Nadira apa gitu. Apakah ada di sini Siti Nadiranya? Ada? Ada sih Pak, cuman nggak on mic. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Silakan ya teman-teman. Kalau seandainya ada yang mau on mic ini udah cukup bagus. Kalau CV itu sih yang penting mudah dibaca dan dimengerti. Kayak kita membaca gambar, melihat gambar, kita udah bisa mendeskripsikan gambar ini arahnya kemana dan menggambarkan apa. Kurang lebih kalau baca CV kayak gitu. Jadi baca CV itu kan nggak perlu sampai 15 menit, 20 menit diliatin gitu ya. Kalau seandainya baca CV kan cukup dari atas ke bawah itu udah cukup gitu loh. Menunjukkan oh iya education levelnya, organisasinya udah ketebak semua, udah kebaca semua, bisa disimpulkan. Jadi baca CV itu cukup 3 sampai 7 menit. Paling lama 7 menit, jangan lebih dari 7 menit gitu. Kalau ini kan udah cukup ya. Terus udah seperti itu mungkin dari saya. Foto juga udah selfie ya, swafoto udah nggak model pas foto lagi, nggak masalah, oke. Tinggal nanti saat interview banyak-banyak belajar untuk proses interview itu aja. Oke, terima kasih. Nah, itu boleh dicatat juga untuk Siti Nadira poin dari Pak Prima tadi. Untuk teman-teman kalau seandainya ada yang mau tanya-tanya di luar Zoom ini boleh ya, nanti WhatsApp ke saya. Mau tanya lowongan kerjaan boleh, mau tanya tempat internship boleh, mau konsultasi tentang wawancara boleh, silakan aja. Ya, teman-teman mungkin yang ingin bertanya bisa save nomor Pak Prima yang ada di kolom chat. Nanti bisa tanya-tanya langsung sama Pak Prima. Selanjutnya, terima kasih Pak Prima untuk materi yang diberikan, sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya, kita akan foto bersama nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa on cam. Yuk teman-teman on cam yuk. Oke. Untuk teman-teman lainnya, apakah masih ada yang mau on cam?
Oke, mungkin udah nggak ada ya. Teman-teman bisa tahan sebentar, karena akan ada beberapa slide. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang pakai gaya kalbis ya teman-teman. Begini Pak gaya kalbis. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Prima. Jadi teman-teman sebelum lamar bekerja banyak yang perlu diperhatikan. Seperti persiapan CV dan persiapan diri kita saat akan interview menjadi hal yang sangat penting. Dan harapannya Kalbiser dan teman-teman semua bisa mempersiapkannya pada saat ingin melamar bekerja. Dan semoga teman-teman mendapatkan insight-nya dari webinar sore ini ya teman-teman. Terakhir, kepada Pak Prima mungkin bisa memberikan kesan dan pesan kepada teman-teman yang akan melamar magang nih Pak atau bekerja. Oke, terima kasih. Penutupnya mungkin saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah berkenan hadir dalam webinar sore ini, dan semoga ilmu pengetahuan yang saya berikan bermanfaat untuk kakak-kakak semua. Saya tidak menutup diri. Bila mana nanti kakak-kakak semua ingin bertanya via chat di WhatsApp, pasti akan saya respon. Itu salah satu bentuk respek saya terhadap semua orang yang hadir di dalam webinar sore ini. Semoga sukses, semoga bermanfaat, dan jangan lupa sebelum interview berdoa dan minta restu dari orang tua kita. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak. Oke, bisa mengisi link yang sudah diberikan pada kolom chat. Mohon teman-teman untuk mengisi linknya karena apabila tidak mengisi link tersebut tidak akan mendapatkan sertifikat. Dan untuk sertifikat akan jadi dan dikirim ke email teman-teman maksimal 1 minggu ya. Dan untuk teman-teman Kalbiser jangan lupa untuk mengupload sertifikatnya di SWP karena di SWP nanti akan mendapatkan poin dan poin tersebut bisa ditukarkan dengan merchandise Kalbis. Nah, selanjutnya saya selaku pembawa acara hari ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Buat teman-teman, semangat buat kuliahnya, dan semoga selalu sukses ke depannya. Sampai jumpa teman-teman di acara CSI selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman panitia. Selamat sore. Sore, Pak. Terima kasih Pak Prim.